Sahabatku, terbelenggu rasa bersalah itulah topik yang akan kita renungkan hari ini. Sahabat, untuk mengawali renungan ini saya ingin membacakan doa Raja Daud yang mengatakan, "Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Mazmur 32 ayat 5. Sahabat, doa Raja Daud ini sering juga saya ucapkan kepada Tuhan. Karena semakin hari semakin sering saya menyadari bahwa saya sungguh-sungguh bukanlah manusia yang sempurna. Semakin sering saya membutuhkan orang lain karena banyak hal yang tidak bisa saya kerjakan sendiri. Saya juga sering melakukan kesalahan yang merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Jadi saya sangat sadar bahwa saya orang berdosa. Mungkin Anda juga demikian. Semakin hari Anda merasa bahwa Anda bukanlah orang yang sempurna. Tetapi untunglah, Tuhan senantiasa memberi ampunan kepada kita. Berapa kali pun kita berdosa, bila kita datang kepadanya mohon ampun, Ia setia mengampuni kita. Kadang-kadang kita menangis dan sungguh menyesal di hadapan Tuhan. Dan dengan berlutut kita mohon ampun kepadanya. Ada perasaan lega ketika kita mohon ampun kepada Tuhan. Dan kita meyakini bahwa Tuhan senantiasa mengampuni kita. Tetapi sahabatku, banyak orang ternyata tidak merasa lega setelah mohon ampun kepada Tuhan. Banyak orang ternyata masih tertekan dengan rasa bersalahnya, sehingga hidupnya terganggu. Dan ada orang yang terus-menerus merasa bersalah atas kesalahannya, sehingga rasa bersalah itu telah membelenggu hidupnya. Banyak orang menjadi depresi karena rasa bersalah yang tidak kunjung sirna. Ada seorang ibu muda, sebut saja Ibu Tina. Hidupnya hanya diisi dengan merenung tanpa gairah selama bertahun-tahun. Tina telah menggugurkan kandungannya karena ia tidak sanggup lagi mengasuh anak kelimanya itu. Dan dia memutuskan untuk aborsi. Setelah aborsi, ia merasa tertuduh terus-menerus. Dia merasa bahwa ia manusia yang paling keji di dunia. Ia merasa ia seorang pembunuh yang kejam. Jadi ia tidak sanggup melakukan apa-apa lagi kecuali meratapi kesalahan dan dosanya. Memang Tina bukanlah satu-satunya wanita yang terbelenggu oleh rasa bersalah. Ada jutaan wanita yang saat ini mengalami hal yang sama. Nah, apa sebenarnya yang membuat kita terbelenggu rasa bersalah? Apakah kesalahan dan dosa kita terlalu besar? Atau kita terus saja menyesal karena kita memang tidak mau melakukan kesalahan itu sebenarnya? Sahabatku, memang kita kadang sangat merasa bersalah apabila kita melakukan dosa dan kesalahan yang amat besar yang sangat merugikan orang lain. Bisa juga rasa bersalah itu timbul karena kita sadar kesalahan kita itu telah melukai perasaan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi alasan yang paling utama adalah orang tidak yakin bahwa Tuhan sungguh mengampuni dosanya. Dan orang tidak yakin bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya walaupun dosanya itu besar. Karena tidak yakin kalau dosanya diampuni, maka yang ada di benaknya adalah hukuman yang akan diterimanya. Sehingga perasaan bersalah semakin membesar. Dan bila perasaan bersalah itu dikembangkan terus, maka lama-kelamaan perasaan bersalah itu akan membelenggu hidup seseorang. Sahabatku, perasaan bersalah dan menyesal itu memang wajar dan bagus agar kita selalu sadar akan kesalahan kita. Rasa bersalah juga mendorong kita memohon ampun kepada Tuhan.
Tetapi rasa bersalah itu tidak boleh membelenggu hidup kita, sehingga hidup kita terus-menerus dihantui oleh rasa bersalah. Jadi tidak perlu lagi menyimpan rasa bersalah ketika kita sudah mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan akan setia mengampuni kesalahan dan dosa kita kapanpun kita datang kepadanya untuk minta pengampunan. Jangan pernah ragu datang kepada Tuhan untuk memohon ampunannya. Marilah kita membuang rasa bersalah yang sudah lama ada di dalam hati kita dan membelenggu hidup kita sehingga tidak ada damai dan sukacita dalam diri kita. Yakinlah, Tuhan sungguh-sungguh mengampuni Anda dan melupakan dosa Anda. Bila Anda tidak yakin bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengampuni Anda, mintalah tolong kepada Tuhan untuk menolong Anda meyakini pengampunan itu. Hanya keyakinan Anda tentang pengampunan Tuhan saja yang bisa melepaskan Anda dari belenggu rasa bersalah. Saya akan menutup renungan ini dengan membacakan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus yang mengatakan, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus." Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Roma 3 ayat 23-25. Semoga perkataan Paulus ini mendorong kita untuk selalu datang kepada Tuhan Yesus, mohon ampun kepadanya atas segala kesalahan dan dosa kita. Dan semoga kita tidak terbelenggu oleh rasa bersalah terus-menerus. Tuhan memberkati Anda. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.